Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian kakung suara putri kang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita aturaken dhateng sadaya Allah Subhanahu wa taala hingga saking paripun taufik hidayah lan nikmat-nikmatipun sehingga kita panjenengan sami saged nindakaken salah setunggalipun kewajiban kita minangka tiyang Islam, yaitu nindakaken salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah. Mugi-mugi amal ibadah kita sami kala wau saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah paring pandikan pilih sinten tiyahipun ingkang salat Isya berjamaah punika dipun tulis ganjaranipun kados dene tiyang ingkang nindakaken salat separo wengi. Jadi separo malam. Mai salat subuh berjamaah ditulis pahalanya seperti salat semalam suntuk. Mereka salat sekalipun keutamaan kita nindakaken salat menika gazal wekdal. Jamaah ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, kathah sanget nikmatipun Allah ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita panjenengan sami. Saya menika wujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keturunan, nikmat keamanan, kemerdekaan, saha nikmat-nikmat sanesipun. Dalam tenturipun nikmat ingkang ageng piyambak kita tampi saya Allah Subhanahu wa taala inggih menika nikmat iman lan Islam. Awit kanthi iman lan Islam kita saged gayuh kamulyan gesang, keselamatan gesang donya dumugi akhirat mangkinipun. Kanthi iman Islam, amal soleh, amal ibadah kita sami badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Semata ugi kanthi iman Islam kita saged gayuh surganipun Allah ingkang tebak kanikmatan. Lan menika sedaya saged dipun gayuh kanthi iman lan Islam. Pramila wonten salah setunggalipun nabi menika nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, berserah diri kepadamu, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jamaah ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, salajipun selawat salam pitansah tunjuk dhateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in asba'u tabi'in lan sedaya kaum muslimin ingkang setu kalian dawa-dawahipun ing atas bijang yaumul kiamah.
Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sami dalu menika kirika ganti tema urip iku urup. Adik-adik, urip iku urup artinya apa? Urup ngerti dah? Murup apa? Hidup, menyala, ya, pinter. Ye, urip iku urup. Terus menawi dipun artosaken nggih menika secara letterlek sampun. Berarti apa? Hidup itu menyala. Urup utawi sesuatu yang menyala menika berarti apa? Sesuatu yang memberikan manfaat ataupun penerangan kepada semuanya, sehingga tidak gelap. Mergo napa? Murup. Seperti lampu nika murup menyala sehingga semuanya terang, tidak gelap, sehingga manfaatnya besar sekali. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sapanulugi kados dene srengenge seperti matahari yang juga itu apa? Memiliki sifat nyala ibarat api. Sehingga napa manfaatipun ganti sorotipun srengenge dengan sinar matahari, ya semuanya bumi menjadi terang, benderang dan sangat penting bagi kehidupan. Bagi kita manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sagedipun nggih menika artosaken pilih urip iku urup artinya apa? Bahwasanya kita hidup di dunia ini harus bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, atau kita harus banyak berbuat kebaikan. Watas sugalipun hadisipun Rasulullah SAW ingkang jelasaken khairukum anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kidamipun manfaat menika macam-macam. Ingkang gadhahi bondo donya nggih ganti bondo donyanipun. Ingkang gadhahi pangkat jabatan nggih ganti jabatanipun, kekuasaanipun. Ingkang gadhahi ilmu nggih ganti ilmunipun. Ingkang gadhahi tenaga nggih ganti tenaganipun lan sak piturutipun. Artinya apa yang bisa kita berikan kepada orang lain berupa kemanfaatan, maka kita senantiasa mencoba untuk memberikan manfaat tersebut sebanyak-banyaknya. Berarti saya kathah manfaatipun, saya ageng ganjaranipun utawi menika piwales saking Allah Subhanahu wa taala, saya ageng saya sae. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awit punapa kita bangsa menika dipun wastani makhluk sosial. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh orang lain. Kita harus berinteraksi seserawungan kalian tiang sanes.
kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya, contohipun kemawon kita memakai baju yang kita pakai ini nek diurutke panjang sekali. Nggih, saking kain dan kainnya dipotong dadekke klambi baju. Ya, kain dari benangnya dari kapasnya yang menanam para petani kapas. Nah, ini kan apa? Berurutan manfaatipun atau yang memberikan tuh banyak sekali. Terus kita bahasami dengan dahar ikan itu kita makan nasi, ada yang Pak Tani nanam padi wonten sing nyelep ya, ada yang jualan beras nanti dimasak dan seterusnya hingga bisa kita makan. Artinya kita butuh kepada orang lain. Pramila nika Islam agami kita sami menika ndawahaken dhateng umatipun supados napa? Ya, untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Terutami yen kalih sederek kita sami tangga tepalihipun nggih, kepada tetangga, kepada saudara kita, karib kerabat kita, kepada saudara kita sama muslim, lebih-lebih kepada orang tua kita yang sepuh kita balsami kekali. Orang tua adalah pintu surga yang paling dekat dengan kita. Maka Rasulullah katakan bahwa orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Kalau kita mau, maksudnya mau memuliakannya, mau memperhatikannya, ya tentu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau kita sia-siakan, maka kita akan dapatkan itu kebalikan dari itu semuanya, itu dosa. Pramila nika Islam nika sangat ngatosaken babagan punika birrul walidain, bekti dhateng tiyang sepuh kekalih. Jamaah ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, salajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pandikan Sonaiul ma'ruf taki masari as-su. Pelaku kebaikan itu akan melindungi dirinya atau menjauhkan dirinya dari kematian yang buruk atau mitatasu, kematian yang buruk utawi su'ul khotimah. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi. Dan sedekah sir, sedekah secara diam-diam itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Wasilaturrahim tazid fil umur, dan silaturahmi akan menambah umur kita. Garis bawahipun ngajeng kula wau sonaiul ma'ruf taki masari asu. Pelaku kebaikan, orang yang suka berbuat baik, maka dia akan dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Kematian yang buruk itu macam-macam. Ya seperti mungkin tertimpa bangunan, tenggelam, terbakar, atau yang lainnya, atau mati mendadak, atau ketika mati yaitu dikuasai oleh syaitan
sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amargi menawa seorang itu dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Begitu. Dia menika biasanipun tuminta ingkang sae, ya ahlul ibadah, ahlus sujud, orang senantiasa ibadah, sholat dan lainnya, insya Allah nanti dia mati dalam keadaan demikian, maksudnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beribadah. Dia koso wasulipun naik tiang menika ahlul maksiyah, pendosa, banyak berbuat dosa, maksiat, ya kemungkinan dia akan mati dalam keadaan demikian jika dia tidak bertobat sebelum dia mati atau sebelum sakaratul maut. Pramila jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahasanya tansah nyuwun reksa dhateng Allah Subhanahu wa taala saking sedaya kala kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kematian yang buruk, dari su'ul khatimah, akhir penutupan yang tidak baik. Ingkang kita suwun dhateng Allah yaitu apa? Husnul khatimah, akhir atau penutupan yang baik. Jamaah ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, hadis kala negasaken dhateng kita para sami menika supados kita menika remen tumindak ingkang sahih, tumindak kebencian, suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang baik menurut syariat kita. Nalikanipun Rasulullah SAW menika nampi wahyu pertama kali ketika beliau menyendiri di Gua Hira, ketika surah Al-Alaq 1-5, ketika itu beliau dijumpai oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku panjenengan Iqra, bacalah wacanane Muhammad, ma ana biqari'in, jaripun Rasulullah, saya enggak bisa baca. Wajib dipun sikap kali malaikat Jibril ngantos Rasulullah ibaratipun udah saged ambegan. Dilepas sama Jibril. Iqra, baca, ma'ana biqari, saya gak bisa baca. Disikap boleh sampai 3 kali. Setelah itu kemudian Jibril menuntun Rasulullah SAW, dipun tuntun ini kok mau surah Al-Alaq 1-5. Hingga beliau pun kondisinya sangat ini pun tegang, takutan, cemas, campur aduk ibaratnya. Hingga beliau pun pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah beliau katakan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, zamiluni, ya selimuti aku, kemulon aku, karena beliau kedinginan karena saking takutnya. Maka Khadijah melihat suatu yang ibaratnya kan nggak beres nih, enten nopo. Maka beliau pun tanya pada Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan. Maka beliau Khadijah mengatakan, ya, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan yaitu menelantarkanmu. Karena sungguhnya aku adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi, memuliakan tamu, membantu orang-orang fakir miskin, ya, senantiasa membela kebenaran dan seterusnya. Maka apa? Khadijah itu yakin kalau apa itu bukan suatu yang buruk, bukan suatu yang ibarat pun membahayakan. Karena apa? Rasulullah SAW suka senantiasa berbuat kebajikan-kebaikan. Jadi yakin kalau Allah gak akan menghinakanmu, Allah tidak akan menelantarkanmu, karena kamu suka berbuat kebaikan. Jadi terus sama ikan dipun Allah Subhanahu wa taala ini juga menegaskan bahwa saya diantara
kewajiban seorang istri kepada suaminya ketika suami ini enten masalah, mungkin lagi galau, ruwet dan seterusnya, itu apa? Memberi support, dorongan, memberikan motivasi, dihibur supaya apa? Ya hilang rasa khawatirnya, susahnya hilang. Niku. Seperti apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Khadijah ketika Rasulullah SAW dalam kondisi seperti tadi. Oke, dibombong manahipun, dikasih motivasi, disupport, kasih dorongan supaya tetap atine, supaya tegar, supaya ya dia apa? Optimis dan seterusnya. Niki yang perlu dilakukan. Lah menika negasaken menawa jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang senantiasa berbuat baik atau suka menebar kebaikan, maka dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndika pramila monggo kita sami nggih nika amalaken nggih hadis kala wau, perintahipun Rasulullah SAW, dawuhipun Rasulullah kala wau nika supados kita sami demen tai remen tindakaken perkawis ingkang sae. Apa saja contohipun nggih ibu-ibu, Rasulullah ngaringkandekan idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Jika kamu masak sop, perbanyak kuahnya, perbanyak masaknya, kemudian kasih tetangga. Jadi tonggo-tonggo pun nggih paling deket paling enggak dikasih. Niki. Ora kita sak mangkok. Niki. Kemudian nopo gedange sulo terus di nopo digoreng nopo-nopo pun ya dibagi kepada tetangganya atau saudaranya yang dekat. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Ngoten. Lalu kan ada tetembungan pager mangkok luwih kuat timbang pager tembok. Nah, pager piring luwih kuat timbang pager pring. Hari ini artinya kalau kita suka berbagi pada tetangga kita, akan itu saling menjaga satu sama lainnya, saling berbuat kebaikan. Walaupun tindakan, walaupun tindak tebih, mungkin berhari-hari, ya tetangganya akan jaga itu rumahnya, apa yang jadi miliknya aman. Hari ini ngapunten, kalau tonggone ora tahu gatek gak pernah berbagi dan seterusnya, ya mungkin nek pas boten nenten duwe pelem ngono entek. Ya dua meneri ora nang omah. Ayo peleme panen pelem ora tau dikeki tonggone. Seperti itu mungkin. Ya, jadi itu. Gan pula Pak Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Jadi yang harus kita perhatikan juga. Beliau katakan bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku seseorang yang dia dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan atau bahkan sampai mati karena kelaparan, busung lapar atau mungkin karena gizi buruk. Jadi artinya apa ini menegaskan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan kiwa tengahnya dhewe, kiri kanan kita, sekeliling kita. Lebih-lebih kalau kita sebagai pemangku jabatan, ya harus memperhatikan yang di bawah kuasaannya. Ini jangan sampai ada warganya yang seperti itu tadi. Mungkin mati ra konangan ibaratnya.
ternyata kelaparan randu opo berang-berang dino ora mangan. Anaknya atau yang masih bayi kena gizi buruk, ya, busung lapar. Hari ini apa? Dipun wanti-wanti dari Rasulullah SAW tadi apa? Tidak dianggap sebagai umat beliau kalau sampai kejadian seperti itu. Hari ini, artinya apa? Kita harus tadi memperhatikan sekeliling kita. Biar pula Pak, ketika kita jumpa dengan saudara kita sama muslim, sapa aruh salam, uluk salam, assalamualaikum. Kalau ada orang salam wajib dijawab. Jawabnya paling boten dipodo, syukur langkung lengkap, komplit. Nah, wonten tiyang salam assalamualaikum dipun jawab waalaikumsalam, maka dapat 10 kebaikan. Wonten tiyang salam assalamualaikum dipun jawab waalaikumsalam warahmatullah, dapat 20 kebaikan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 kebaikan. Jadi lebih ucap salam mawon pun ganjarane ya dilipat gandakan oleh Allah. Belum yang lainnya. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk menebarkan salam. Mergo salam niku napa? Donga. Nggih mboten. Assalamualaikum dudungake karepet selamat. Selamat dunya akhirat. Selamat saking geni neraka. Warahmatullah pikantuk rahmatipun Allah. Sehulasipun Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Salam itu doa, kita didoakan. Nah, ini merupakan kebaikan. Jika kalau kita itu sering mengucapkan salam, menebarkan salam, insyaallah kita akan saling mencintai, mengasihi dan seterusnya. Enggak pula yang lainnya. Di Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab, yaitu kasratut turuq ilal khair, banyaknya jalan menuju kebaikan. Ini sudah banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan menuju surga. Jadi beliau membawakan sebuah hadis diantaranya, bahwasanya ada seorang tuh yang dia mondar mandir di surga gara-gara napa? Riyen nalikanipun teng donya niku berarti menceritakan umat sebelum kita. Ya. Waktu itu dia memiliki sebuah pohon sing manglung tumiyung teng dalan, dipapras, diketok mergo ganggu wong lewat. Karena itu dia masuk surga. Niki. Ya pasipun agami kita no Islam itu artinya kan selamat. Artinya apa? Membawa keselamatan, kebaikan bagi semuanya. Terus niku. Terus apa nantos ilmu sampun digambarke tiang-tiang yang boten remen kali Islam. Islam itu agama yang keras, agama radikal, agama napa boleh teroris yang niki pun bah. Nah, itu karena orang-orang nggak suka sama Islam. Islam gak pernah disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan. Contoh nih, Islam masuk ke negeri kita, ke Nusantara dengan jalur damai. Boten enten basa Arab sing jajah Indonesia. Ya gak ada. Oke, yang membawa Islam pertama kali para wali dulu datang lewat jalur damai, perdagangan. Lama-lama dari Hadramaut, dari negeri-negeri yang lain datang berdagang, lama-lama menetap, nikah sama orang pribumi, yang keturunan dan seterusnya sampai berkembang. Dan Islam mudah diterima sama orang pada waktu itu. Mereka nopo Islam niku agama sing gampang.
Nggih mlebu Islam cukup ngucapke kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mboten sasok glondong pengareng-areng, mboten masuk pajak niki enggak ada. Ya, artinya masuk Islam cukup baca syahadat sudah. Ini. Jadi seorang muslim. Tur Islam tidak mengenal apa? Namanya kasta. Kelas-kelasan. Ibu Jawa Rubin kan seperti itu. Yang paling tinggi namanya kasta Brahmana. Kemudian napa? Ksatria. Waisya sing keri dhewe Sudra Sempali. Nah, niku. Wong Sudra Sempali itu ora iso ngopo-ngopo, pokoke gor kudu manut karo dhuwurane. Ibaratnya kan botol oleh nganggo klambi. Iya. Kalau dulu kan nggak boleh pakai baju. Gak boleh pakai sandal, gak boleh pakai sepatu. Maka Pak Islam tidak ada seperti itu. Semua di hadapan Allah sama. Mbah niku rakyat apa pejabat, wong sugih apa melarat, wong lanang apa wadon, wong Jawa apa wong dudu wong Jawa, wong Arab apa dudu wong Arab, kabeh niku sami. Podo ngarsane Allah kedudukane. Yang membedakan apa? Ketakwaan kepada Allah. Bukan ada bedanya wong Arab kalau wong non Arab, orang Ajam non Arab, terus kita paham sami, Gak ada bedanya kecuali dengan ketakwaan. Artinya siapa yang paling takwa dia yang paling unggul, dia yang paling mulia kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten ing kathah ayat Allah niku tansah gandhengaken antasipun iman lan amal soleh. Amanu wa amilu sholihat. Niku. Gitu? Illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dan seterusnya. Terus digandeng antara iman dan amal soleh. Mergo apa? Bukti keimanan seorang itu dia harus beramal. Niki. Nek ngaku wong iman ya kudu beramal soleh. Niki. Amal soleh badipun tampi dening Allah menaikkan dasar iman. Jadi dua-duanya itu gak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Jamaah ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, dados menika sedaya menika negasaken pilih Islam menika agami ingkang yen menika dipun wastani rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kasih sayang untuk semuanya. Alamin artinya alam semesta semuanya, bukan hanya untuk kita manusia umat Islam saja, tapi kepada semuanya. Sesami pun yang Islam pun jelas al mukmin akhul muslim, al muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Wong Islam dijelas ini ku sedulur. Ya. Orang mukmin dengan satunya, saudara mukmin adalah saudara. Ini pun jelas. Harus berbuat baik dan seterusnya. Melindungi dan seterusnya, menghilangkan suatu yang mengganggu dan seterusnya. Dengan pula kita berbuat baik kepada orang non muslim, orang kafir, sekalipun dia kafir, kita juga boleh berbuat baik kepada mereka. Contohipun, nah ini duwe wong tua yang sepuh sing non muslim, dia kafir bukan Islam. Ya sekalipun mereka bukan Islam, kita tetap harus berbakti kepadanya. Ini perintahipun Allah dan Rasulullah dalam hal ya berkaitan dengan kebaikan dunia. Nek urusan agama pun jelas, lakum dinukum waliyadin, gak boleh dicampur adukkan. Keyakinan agama gak boleh dicampur adukkan.
Tapi apakah serawungan berbuat baik interaksi sosial ini harus diperhatikan. Gitu, yang sepupu pun sakit gitu, obat ke lagi tombol, dirawat dan seterusnya, berkata dengan yang baik, ini berkunjung mengunjunginya. Buat kamar ke orang tuane wong Islam ratau ditilii ya. Gak pernah nilai orang tuane, gak pernah menjenguk orang tuanya. Nah, niku. Gak seperti itu Islam. Tapi apa kita berkunjung? Boleh berkunjung. Ya, niki. Digambar pula kepada yang lainnya. Dari pun apa? Pada alam semesta, pada alam lingkungan sekitar kita. Contohnya pun apa? Adab dalam buang hajat, gak boleh sembarangan, kan ngoten. Orang Islam kok diatur, gak boleh buang hajat sembarangan di jalur yang dilalui orang lain, buat lalu lalang orang, tempat berteduh orang lain, di bawah pohon, di lubang binatang, dan seterusnya. Gak boleh sembarangan. Niku. Bahkan ketika menyembelih binatang harus pakai pisau yang tajam. Kayak goang, nopo kedel ya gak boleh. Harus yang tajam. Bukan pula ketika kita niat duwe ingon-ingon ngingu kewan nopo mawon niku wujude, nopo ngingu peksi, ngingu manuk nopo, nopo ngingu lembu, mendo, kucing. Ya perlu diperhatikan apa? Ketika kita memang niat untuk ini gak ada ingon-ingon niku, maka harus diperhatikan. Pakan nih, ombene dan seterusnya. Mergo napa? Wonten sekalipun hadis yang jelasaken ya. Audibatim ra'atin fi hirratin sajanatha. Dulu ada seorang perempuan tuh yang dia diadab masuk neraka gara-gara kucing yang dikurungnya. Jadi kucingnya dikurung, rati pakani, ratu beni, rati umbar, rati colge, yang dikurung terus ke kandang, akhirnya mati. Nah ini karena itu dia diadab di neraka. Ini kita mendengarkan apa? Ini ketika kita memang berniat untuk memelihara hewan piaraan harus diperhatikan. Ini mergo kewan itu kan nyawa, maksudnya itu nyawa. Sama seperti kita, rasakan dingin, rasakan panas, dan seterusnya. Begitu gatosaken. Nah, niki. Gak pula pada yang lainnya. Ketika kita mau sholat jamaah ke masjid, kalau kita habis makan nopo jengkol, nopo pete, nopo bawang, artinya yang bau, mulutnya berbau, suruh menghilangkan dulu, gak boleh masuk masjid. Karena itu akan mengganggu yang lain, termasuk mengganggu malaikat, karena malaikat gak suka bau-bau yang gak enak. Jadi pramila Rasulullah SAW niku nek ajeng salat bar wudu napa? Siwak, gosok gigi. Ketika beliau pulang sebelum masuk rumah, beliau gosok gigi dulu. Nah, maksud siwak dulu. Ya, supaya Pak ketika masuk rumah ketemu istrinya, keluarganya, mulutnya enggak bau. Nah, niki. Jadi bau-bau yang enak itu bisa mengganggu mungkin selain orang lain juga makhluk Allah yang lain seperti malaikat ya terganggu karena bau yang tidak enak tadi. Gak pula yang lainnya, kita gak boleh membuat kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan. Itu pun nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, suatu yang bisa mencelakai
orang lain atau mencelakakan orang banyak. Karena tindakan niku wau nggih, contohnya buang sampah sembarangan dan seterusnya, akhirnya mampet banjir. Karena hutannya digunduli, longsor, banjir dan seterusnya. Jadi muga vokal pulai menungso dhewe asline. Pramila napa? Tadi ya. Bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita semuanya, kepada umatnya, untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menghilangkan madharat, bahaya sesuatu yang tidak baik dari saudara kita. Nenten mergi nendalan sesuatu yang mungkin mengganggu orang lain, nonton watu, napa nonton kulit gedang, napa kulit semongko, napa duri apa durian, ya disingkirke. Supados napa mboten ganggu sing lewat. Ini termasuk sedekah, termasuk kebaikan. Terus nika jamaah ingkang dhuwur rahmatullah subhanahu wa taala, penjabaran saking nika tema kajian Ilmu Sami nika nggih urip niku urup. Urip niku urup termasuk niki pangandikanipun Sunan Kalijaga Sultan. Ini niki salah satu di antara falsafah yang diajarkan sama beliau. Ini diantaranya urip iku urup. Surat diraja ningrat lebering pangastuti dan lain sebagainya. Jadi apa? Merupakan sebuah kata-kata yang ringkas tapi maknanya luas. Niku panjenengan dian rumin kan nek ngendika ngoten niku. Nggih, aja dumeh. Nggih. Artinya apa? Gorsak klimane maknanya luar biasa. Niku. Nggih, niku. Suluman selamat. Artinya apa? Suatu ya, kalau dari susuran katanya cuma sedikit sekali. Ning gadai makna yang mendalam. Ngoten. Benten lek saniki ngomongnya pirang-pirang nek diperes ya. Wis sarine inti sarinya cuma sedikit. Nah, ini bedanya kita sama orang dulu gitu. Dan ini mencontoh Rasulullah SAW, beliau punya namanya Jawami'ul Kalim. Ya, itu kata-kata yang singkat padat tapi maknanya luar biasa. Niku. Niku. Jadi apa? Kita suruh berkata yang baik, kalau nggak bisa suruh diem. Ya, kan gitu. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik kita diem biar selamat. Ya. Jadi apa? Ya. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah maksudnya apa? Kuncinya ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf nggak sah hajinya. Dengan pula yang lainnya banyak sekali. Beliau mengatakan sebuah itu hadis yang maknanya meskipun pendek kata-katanya tapi maknanya mendalam luas sekali. Jadi dipun contoh dari para alim ulama. Ya. Dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, generasi penerus. Ini terus niku. Kados ini tiang-tiang sepuh zaman rumiyin, kata-kata mutiara yang diucapkan luar biasa. Niku. Nek obah orang nek pengen mama ya kudu obah. Nek ora obah ora mama, ora nek pengen liwet ya kudu ubet. Dan seterusnya. Lah, menika sedaya kalau wau menawi dipun napa istilahipun ya kita ambil
intisarinya semua itu sesuai dengan ajaran agama kita. Itu adalah ajaran dalam agama kita. Terus sedaya niku kan ajaran agami kita sami. Hanya dikemas dalam bahasa-bahasa yang singkat tadi. Jadi dasaripun ya saking agami kita sami dari Al-Qur'an, dari Sunnah Rasulullah. Nah, karena memang zamannya dulu memang seperti itu. Oke. Lewat tutur tinular. Nah, ini sudah film ya. Tutur tinular. Jadi ketika tular ki anak cucunya sampai kita dapat. Nah, ini. Jadi sedaya niku sumberipun nggih sami dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Coba ikan dipun rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terus menika inti sari saking kajian kita sami, intinipun kita sami supados tansah menika tumindak ingkang sae, istilahipun nggih seneng tumindak ingkang sae gawe kebecikan napa sing istilahnya yang ma'ruf, yang baik. Apapun itu, berupa ucapan, berupa perbuatan dan yang lainnya. Niku termasuk di adalah kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Bidhahril ghaib. Jadi ndongake dhewe sing pundi mawon. Tanpa mereka tahu. Niki termasuk ya tadi suatu yang baik. Terus nika jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang saged kula aturaken boten katekes kula niku guroni minteri boten. Insyaallah sedayanipun nika pun pono pun kawruhipun pun niki. Nggih sampun sepuh yuswanipun insyaallah kan sampun niki ilmunya ininya sudah lebih daripada kami. Ibun kula namung ngemutaken. Nggih, rapor ngemutaken khususipun datang kula pribadi, umumipun datang sedheripun, monggo kita sami tansah berusaha iku ngamalaken apa ingkang dados dawuhipun agami kita sami. Itu semua syariat Islam itu baik. Enggak ada yang enggak baik. Baik itu berupa perintah maupun larangan. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Yang dilarang dalam agama kita pasti di situ ada madharat, ada sesuatu yang enggak baik, maka dilarang. Sehingga semuanya baik bagi kita semuanya. Lan syariat Islam nika shalihun likulli zaman wa makan. Bisa diterapkan kapan saja. Cocok sesuai dengan waktu, di waktu kapanpun dan tempat dimanapun. Mergo syariat Islam itu mboten kagem tiang Arab kemawon, tapi syariat Islam itu untuk semuanya, manusia semuanya. Wong Arab, wong Melayu, wong Eropa, wong Afrika, ya semuanya. Ya, sehingga syariat Islam berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Terus syariat Islam untuk semuanya. Oke, bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Itu syariat Islam tetap terus cocok, bisa diterapkan kapanpun. Niki kok. Wah ini zaman unta, zaman iki saiki zaman modern, ora cocok enggak. Ya tetap cocok, tetap bisa diterapkan. Praibla kita pahami itu kedah iki mereka kata-kata yang kita pahami tolabul ilmi. Kang sukawruh datangi majelis taklim, majelis ilmu supados pangertosan kita menika tambah, ilmu kita tambah. Niki sehingga kathah
perkawis-kawis ingkang saderipun dereng kita martosi dados martos amargi kita tumut pengaosan ngaji. Nah, tolabul ilmi niki pentingipun tolabul ilmi tumrap kita sami. Sehingga apa? Akan semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dan pula kita akan semakin tahu hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama kita sehingga kita bisa menjauhinya. Jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kula kinten sekap semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken wonten dalu menika. Ugi-ugi wonten faedah manfaatipun umrah kita panjenenganipun lan kula tansah tetunggu nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sami sedheripun kang rawuh tansah diparing Allah kesehatan, kekuatan lahir batin, dipun gampilaken sedaya urusanipun, dipun lancaraken rezekinipun, tansah saged istiqomah nggihipun ibadah lan mangke menawi sowan-wanci diribani respon Allah kanthi husnul khotimah lan akhiripun saged mlebu jannah surganipun Allah Subhanahu wa taala. Pegatan kirang nyuwun pangapunten boten atur ingkang boten berani penggalih kawula nyuwun samudra sami saking panjenengan sedaya wonten leres-leresipun saking Allah Subhanahu wa taala lepas saking kawula pribadi manungsa sumantah papan pangginan lepat lan dosa kalau tansah istighfar nyuwun pangapunten Allah Subhanahu wa taala saking ketergelinciran lisan kawula. Kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.